Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Sandi Ginting, kelas SM 1902, NPM 19110399, Studi Sistem Informasi. Saya akan menjelaskan tentang TIRET dalam sistem informasi. Pembahasan pengertian TIRET, dasar-dasar TIRET, macam-macam TIRET, proses TIRET, dan keuntungan kerugian TIRET. 1. Pengertian TIRET. TIRET adalah dasar dari utilitas CPU yang di dalamnya terdapat program counter register, stok, dan saling berbagi dengan TIRET lain dalam proses yang sama. Atau bisa juga diartikan sebagai unit terkecil dalam suatu proses yang bisa dijadwalkan oleh operasi. Lanjut, TIRET dalam sistem operasi. TIRET dalam sistem operasi telah mendukung proses multi-threading. Setiap sistem operasi memiliki konsep tersendirinya dalam menginvestasikan. Sistem operasi dapat mendukung TIRET pada tingkatan kernel maupun tingkatan pengguna. Oke, lanjut. Nomor 2, status TIRET. Blockade. Sebuah TIRET berstatus blockade atau terhalang jika terjadi blocking statement. Misalnya, pemanggilan metode sleep. Sleep adalah suatu metode yang menerima argumen bertipe integral dalam bentuk milisekon. Argumen tersebut menunjukkan seberapa lama TIRET akan tertidur. Selain sleep dulunya dikenal dengan metode suspend, tapi sudah disarankan untuk tidak digunakan lagi karena mengakibatkan terjadinya deadlock. Lanjut, dead. Sebuah TIRET berada di status dead apabila telah keluar dari metode run. Hal ini bisa terjadi karena TIRET tersebut memang telah menyelesaikan pekerjaan di metode run, maupun karena adanya pembatalan TIRET. Status jelas dari sebuah TIRET tidak dapat diketahui. Lanjut, prioritas TIRET. Dalam Java, kita dapat membuat prioritas suatu relatif terdapat TIRET yang lain, sehingga TIRET yang mempunyai prioritas lebih tinggi mempunyai kesempatan besar untuk mengakses suatu source Java. Virtual Machine memilih TIRET yang tunable dengan prioritas tertinggi. Semua TIRET Java mempunyai prioritas dari 1 sampai 10 dan berakhir dengan 1 sebagai prioritas terendah, sedangkan prioritas normal adalah 5. Lanjut, nomor 4, proses TIRET. Proses TIRET sebenarnya terbagi 2, proses besar dan proses ringan. Masing-masing TIRET mempunyai nama. Yang proses berat disebut sebagai proses tradisional dan proses ringan disebut sebagai TIRET. Lanjut, nomor 5, keuntungan TIRET. Multi-threading mengizinkan program untuk terus berjalan walaupun pada bagian program tersebut diblok atau sedang dalam keadaan menjalankan operasi yang lama atau panjang. Contohnya multi-thread. Web browser dapat mengizinkan penggunaan berinteraksi dengan suatu TIRET ketika suatu gambar sedang di-load oleh TIRET yang lain. Lanjut, pembagian sumber daya. Pembagian sumber daya secara default. TIRET membagi memori dan sumber daya dari proses. Keuntungan dari pembagian kode adalah aplikasi mempunyai perbedaan aktivitas TIRET dengan alokasi. Lanjut ke ekonomi. Mengalokasikan memori dan sumber daya untuk membuat proses itu sangat mahal. Alternatif, TIRET membagi sumber daya dari proses jadi lebih ekonomis. Lanjut, perdayaan arsitektur multiprosesor. Keuntungan dari multi-threading dapat ditingkatkan dengan arsitektur multiprosesor, dalam dimana setiap TIRET dapat berjalan secara paralel pada prosesor yang berbeda. Pada arsitektur proses tunggal, CPU biasanya berpindah-pindah
antara setiap tiret dengan cepat sehingga terdapat ilusi paralelisme, tetapi pada kenyataannya hanya suatu tiret yang berjalan setiap waktu. Demikian yang bisa saya jelaskan dalam mengenai tiret untuk studi sistem informasi. Sekiranya saya minta maaf atas kekurangan dan kurang jelasnya tulisan saya atau pengetikan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.